Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah lautan manusia yang memadati tanah suci, di antara bisikan doa dan lantunan zikir yang menggema di langit Madinah, seorang lelaki tua bernama Haji Farid menjalani ibadah hajinya dengan penuh haru dan kehusyukan. Ia bukan siapa-siapa, bukan tokoh besar, bukan pula orang kaya. Ia hanya seorang petani sederhana dari kaki Gunung Merbabu, Magelang, yang telah menabung selama 12 tahun demi bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Bagi Haji Farid, setiap langkah yang diambil di kota Nabi ini adalah anugerah. Selama ini ia hanya mendengar kisah-kisah tentang keindahan Masjid Nabawi dari ceramah dan buku-buku tua yang dibacanya dengan terbata. Kini, ia bisa melihat dengan mata kepala sendiri, kubah hijau yang megah, mihrab tempat Rasulullah memimpin salat, dan suasana damai yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hari-harinya di Madinah diisi dengan ibadah tanpa henti. Selesai salat, ia duduk lama di pelataran masjid, berzikir pelan dengan mata tertutup dan air mata mengalir. Ia merasa seluruh dosa dan lelah hidupnya luruh perlahan-lahan. Ya Allah, hamba MU yang hina ini datang, bisiknya lirih. Pada hari keempat, ketika mentari siang menggantung di atas langit barat, sesuatu yang tak biasa terjadi. Usai salat zuhur, Haji Farid duduk bersandar pada tiang masjid. Tubuhnya mulai letih karena cuaca yang sangat panas. Tapi tiba-tiba, ia merasakan suasana di sekitarnya berubah. Suara burung-burung mendadak hilang. Udara terasa lebih hening dari biasanya. Ia menengadah, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya menggigil. Langit di atasnya membentuk lingkaran cahaya, seperti lubang besar yang terbuka di antara awan. Di tengah lingkaran itu, tampak siluet samar, seperti sesosok makhluk tinggi menjulang dengan dua sayap dari cahaya, bukan bulu. Tak ada suara, hanya sinar putih keemasan yang memancar dengan tenang dan lembut. Haji Farid terdiam. Lututnya lemas. Ia segera bersujud, mencium lantai pelataran masjid sambil menangis. Dadanya sesak, namun damai. Ia merasa seolah langit menyapanya langsung. Beberapa orang di sekitarnya berlalu lalang seperti biasa. Tak satu pun tampak melihat apa yang ia lihat. Ia bertanya dalam hati, apakah ini mimpi? Apakah ini pertanda? Ataukah hanya ilusi orang tua yang terlalu larut dalam kerinduan spiritual? Namun batinnya tahu, ini bukan halusinasi. Sesuatu sedang disampaikan kepadanya. Sesuatu dari langit. Sejak kejadian siang itu, hati Haji Farid tak lagi sama. Wajahnya tampak lebih pucat, tetapi matanya justru lebih hidup. Seakan menyimpan rahasia yang tak dapat dibagi dengan siapapun. Ia masih duduk di tempat yang sama. Pelataran Masjid Nabawi bagian barat, tempat ia pertama kali melihat kemunculan siluet bercahaya di langit. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu nyata. Tapi sebagian kecil hatinya masih bertanya-tanya. Apakah ia sedang berhayal? Keesokan harinya, setelah salat zuhur, ia kembali menatap langit dengan perasaan was-was dan penasaran. Langit tampak cerah, hanya dihiasi beberapa gumpalan awan putih yang bergerak perlahan. Namun tiba-tiba, seperti mengulang kejadian kemarin, awan-awan tersebut mulai bergerak membentuk pola melingkar, seperti pusaran halus yang bergerak di satu titik langit barat. Dan lagi-lagi, di tengah lingkaran itu, muncul cahaya samar. Cahaya itu bukan seperti matahari atau lampu, tapi seperti gema dari sesuatu yang suci. Di dalamnya tampak sosok tinggi menjulang, dengan bentuk tubuh manusia namun tak bisa dijelaskan secara logika. Sosok itu memiliki dua sayap besar, bukan terbuat dari bulu seperti digambarkan dalam lukisan-lukisan, melainkan dari pancaran sinar murni yang terus berdenyut pelan seperti nadi. Haji Farid kembali gemetar. Tangannya memegang dada, air mata mengalir tanpa kendali. Ia tak kuasa menahan gejolak di dalam hatinya. Seolah-olah seluruh dosa yang ia bawa dari tanah kelahirannya sedang dicuci bersih oleh cahaya itu. Ia bersujud, membenamkan wajah ke lantai marmer pelataran masjid yang panas membakar, namun ia tak peduli. Hanya satu kata yang terucap dari bibirnya, Subhanallah.
Di sekelilingnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Para jemaah lalu lalang. Sebagian sibuk berdoa, sebagian mengambil air zam-zam, ada pula yang tidur bersandar. Tidak ada yang tampak melihat apa yang dilihat Haji Farid. Dunia terasa seperti membisu hanya untuk dirinya. Seolah Allah memperlihatkan sesuatu hanya padanya. Selama beberapa menit, ia tak bergerak. Dalam sujudnya, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seperti tubuhnya ringan. Jiwanya melayang namun tetap tertambat pada bumi. Ketika ia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap langit kembali, cahaya itu perlahan menghilang. Awan kembali normal, dan suasana menjadi seperti sedia kala. Dalam hatinya muncul sejuta tanya. Apakah ini malaikat? Mengapa ia yang melihatnya? Seorang petani tua yang tidak pernah menghafal Al-Quran, yang syaratnya pun masih jauh dari sempurna? Mengapa Allah memilih dirinya untuk menyaksikan hal semegah itu? Ia mencoba bertanya pelan kepada seorang jemaah di sebelahnya, apakah mereka melihat sesuatu di langit. Tapi orang itu hanya menggeleng sambil tersenyum ramah. Tidak, Pak Haji, langit biasa saja. Jawaban itu membuat jantung Haji Farid berdegup lebih cepat. Ia merasa seperti sedang menyimpan rahasia besar dari langit. Sebuah penampakan yang hanya ia dan Allah yang tahu. Sebuah pesan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Namun ia tahu satu hal pasti. Hidupnya takkan pernah sama lagi. Sejak hari itu, Haji Farid menjadi lebih pendiam dari biasanya. Bukan karena lelah atau sakit, tapi karena pikirannya terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar yang tak kunjung mendapat jawaban pasti. Penampakan yang ia lihat di langit terasa begitu nyata. Bahkan hingga hari-hari berikutnya bayangan cahaya itu masih tertanam dalam benaknya. Ia memutar ulang kejadian itu dalam hati, seolah mencoba mencari celah yang bisa membuktikan bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi semakin ia mencoba meragukannya, semakin kuat keyakinan bahwa apa yang ia saksikan adalah kebenaran dari langit. Namun, Haji Farid tak berani membicarakan hal itu kepada siapapun. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk lagi, dianggap sesat. Dalam rombongan haji, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tak banyak bicara. Ia tak ingin kepercayaan orang runtuh karena kisah yang sulit dipercaya. Maka ia memilih diam, menyimpan rapat-rapat peristiwa itu di dalam dadanya yang mulai sesak oleh rasa ingin tahu dan takut yang berbaur. Pada malam kelima di Madinah, setelah salat Isya, ia memberanikan diri menghampiri seorang ustaz pembimbing rombongan yang dikenal bijak dan bersahaja. Di pelataran hotel tempat mereka menginap, Haji Farid duduk mendekat dengan hati-hati. "Ustaz," ucapnya pelan. "Saya mau bertanya, tapi saya mohon jangan menertawakan saya." Ustaz itu tersenyum tenang. "Silakan, Pak Haji. Insya Allah saya tidak akan menertawakan siapapun yang datang dengan niat baik." Setelah menarik napas dalam, Haji Farid bertanya dengan suara gemetar, "Apakah mungkin di zaman sekarang, seseorang bisa melihat malaikat?" Ustaz itu terdiam sejenak. Matanya menatap dalam ke arah langit malam yang bertabur bintang. Lalu ia menjawab dengan lembut, "Jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak di masa lalu, tidak pula di masa sekarang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jawaban itu menembus hati Haji Farid. Ia menunduk, air matanya menetes diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena hatinya merasa disentuh kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sejak malam itu, sikap Haji Farid berubah. Ia semakin rajin beribadah, semakin khusyuk dalam setiap rakaat salatnya. Setiap zikir yang ia lafalkan kini terasa seperti percakapan pribadi dengan Sang Pencipta. Bahkan, ia mulai sering terbangun di tengah malam tanpa alarm, hanya untuk duduk dalam sunyi dan berbicara kepada Allah dalam doa-doa panjang. Ada ketenangan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari pembenaran atas penglihatannya. Ia juga tidak lagi menuntut penjelasan dari siapapun. Yang ia tahu, hatinya telah disentuh oleh sesuatu yang agung. Dan meski ia belum tahu maksudnya, ia siap menjaganya. Bukan sebagai rahasia yang menyesakan, melainkan sebagai cahaya kecil yang ia bawa di dalam dadanya hingga akhir hayat. Setelah penampakan cahaya misterius di langit Masjid Nabawi dan percakapannya dengan sang ustaz, hari-hari Haji Farid berubah menjadi semacam perjalanan batin yang mendalam. Ia tak lagi hanya sekadar beribadah karena kewajiban, tetapi seolah setiap gerakan tubuhnya di hadapan Allah memiliki makna yang lebih dalam.
Setiap sujudnya membawa getaran yang tidak biasa. Setiap zikir terasa seperti sapaan dari langit. Namun, perubahan itu tidak berhenti hanya pada rasa dalam ibadah. Tubuhnya yang semula renta dan mudah lelah kini, seperti dipenuhi tenaga baru. Haji Farid, yang sebelumnya sering duduk menyandar karena kelelahan, kini mampu berjalan lebih jauh tanpa merasa letih. Bahkan saat rombongan melakukan ziarah ke beberapa lokasi penting, ia menjadi salah satu yang paling bugar di antara mereka. Hal-hal ganjil lainnya pun mulai muncul, tapi dalam bentuk yang halus dan lembut. Seolah semesta memberi kode-kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Salah satunya adalah aroma wangi kasturi yang entah dari mana datangnya. Setiap kali ia selesai salat atau berzikir di tempat yang sepi, aroma itu muncul begitu saja. Tidak menyengat, tapi cukup jelas untuk disadari. Ia sempat mencari apakah ada minyak wangi yang tumpah, tapi tidak ditemukan apapun. Suatu sore di pelataran Masjid Nabawi, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan menyinari lantai marmer, seorang anak kecil yang tampaknya berasal dari Turki menghampirinya. Anak itu datang tanpa suara, mengenakan jubah putih dan peci kecil, dengan mata besar yang jernih. Tanpa basa-basi, anak itu langsung memeluknya erat. Haji Farid kaget, namun membalas pelukan itu dengan lembut. Anak itu kemudian berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "You good man, malaikat like you." Ucapan itu seperti halilintar kecil yang menyambar hatinya. Dari mana anak itu tahu? Apakah ia hanya mengucapkan sesuatu secara spontan? Ataukah benar, ada pesan yang dititipkan melalui bocah polos itu? Sebelum sempat bertanya lebih jauh, anak itu melambaikan tangan dan berlari ke arah rombongan keluarganya yang sedang duduk tak jauh dari sana. Haji Farid terdiam lama. Pandangannya kosong menatap ke langit senja yang mulai berubah warna. Ia tak tahu bagaimana harus memaknai semua ini. Tapi yang pasti, semakin banyak tanda-tanda yang datang, semakin besar tanggung jawab yang ia rasakan. Ia sadar, mungkin ini bukan tentang dirinya. Bukan tentang keistimewaan. Mungkin ini adalah ujian atau amanah, yang masih menunggu untuk ditafsirkan. Sejak itu, ia makin berhati-hati dalam bersikap. Ia menjaga lisan, menghindari prasangka, bahkan menolak pujian sekecil apapun dari sesama jemaah. Ia tidak ingin tergelincir dalam rasa bangga atas sesuatu yang belum tentu menjadi haknya. Karena di dalam hatinya, ia tahu, langit tak pernah main-main dalam memberi tanda. Dan tugasnya bukan untuk merasa istimewa, tapi untuk menjaga agar tanda itu tetap bermakna. Semua hal luar biasa yang dialami Haji Farid selama di Madinah semula hanya menjadi rahasia batin yang ia simpan erat. Namun, rahasia, seperti air di sela batu, kadang tak mampu terus tertahan. Suatu malam, dalam sebuah percakapan santai di tenda rombongan, seorang jemaah mendengar sepotong kalimat yang terlontar dari mulut seorang teman Haji Farid. Farid katanya melihat cahaya aneh di langit. Meski ucapannya pelan, tapi kata-kata itu menyebar cepat, lebih cepat dari langkah kaki menuju masjid. Keesokan harinya, banyak jemaah mulai melirik Farid dengan pandangan berbeda. Ada yang penasaran, ada yang kagum, bahkan ada pula yang diam-diam merasa iri. Beberapa mendatanginya, menanyakan apakah benar ia telah melihat tanda dari langit. Ada yang menyarankan agar ia berbicara di forum rombongan. Ada pula yang mulai menyebutnya Haji Istimewa atau orang pilihan. Namun, semua itu membuat Haji Farid gelisah. Hatinya terusik. Ia datang ke tanah suci bukan untuk menjadi perhatian, melainkan untuk menunduk dan menyembah dengan segenap kerendahan hati. Ia mulai merasa khawatir bahwa sorotan ini akan merusak niatnya yang murni. Ia menghindar dengan cara halus. Jika ada yang menanyakan peristiwa itu, ia hanya menjawab singkat, "Saya tak yakin apa yang saya lihat." Atau, mungkin hanya ilusi. Padahal, hatinya tahu, apa yang ia saksikan lebih dari sekadar bayangan. Ketika rombongan berpindah dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji selanjutnya, suasana hatinya semakin kompleks. Di satu sisi, ia bahagia karena akan melihat Ka'bah, rumah Allah yang sejak kecil hanya ia dengar dari cerita. Tapi di sisi lain, ia takut jika godaan kesombongan perlahan menyusup ke dalam dirinya tanpa disadari. Sesampainya di Masjidil Haram, ketika pertama kali menatap Ka'bah, air matanya tumpah deras. Ia menangis bukan karena merasa telah menjadi terpilih,
tapi justru karena merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Semua pengalaman spiritual yang ia alami sebelumnya tak ada artinya dibandingkan dengan momen ia berdiri di depan kiblat dunia. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Siapalah aku ini? Aku hanyalah debu di kaki para hamba MU." Tangisnya mengguncang tubuhnya. Ia tak malu menangis di tengah jutaan manusia. Haji Farid merasa ini adalah ujian terbesar. Menjaga hati tetap rendah di tengah godaan ketenaran spiritual. Ia tahu, setan bisa menyelinap bahkan dalam zikir, dalam ibadah, dalam rasa bangga terhadap ketaatan. Malam harinya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Ya Rab, jika Engkau benar-benar menunjukkan sesuatu kepadaku, maka kuatkan aku untuk tidak menjadi tinggi hati. Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini hanya karena kasih sayang MU. Bukan karena aku istimewa, tapi karena Engkau Maha Pemurah." Dalam keheningan malam Mekah yang syahdu, ia merasa doanya diaminkan oleh alam. Angin berembus lembut, udara terasa lebih sejuk, dan hatinya kembali tenang. Ia sadar, kesombongan bukan hanya soal membusungkan dada di hadapan manusia, tetapi juga ketika hati mulai merasa lebih dari yang lain di hadapan Tuhan. Sejak itu, Haji Farid memperbanyak istighfar. Ia mengunci mulutnya dari cerita-cerita luar biasa, dan hanya menyisakan satu hal dalam dirinya, kerendahan hati di hadapan langit. Sebab ia paham, bukan semua yang melihat cahaya adalah cahaya, tapi hanya yang bisa menjaganya dalam diam, yang kelak pantas disebut penerima amanah. Kepulangan dari Tanah Suci menjadi babak baru dalam hidup Haji Farid. Saat pesawat mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, wajah-wajah keluarga yang menanti dengan mata berkaca-kaca menyambutnya. Ia berjalan pelan menuruni tangga pesawat, membawa satu koper kecil dan tas kain bertuliskan, Haji Indonesia. Namun yang paling berat dibawanya bukanlah koper, melainkan amanah batin yang tak kasat mata, sebuah pengalaman spiritual yang terlalu besar untuk dijelaskan. Di kampung halamannya, di lereng pegunungan Magelang, warga menyambutnya dengan syukuran sederhana. Para tetangga datang, mencium tangan, dan bertanya tentang Mekah, Madinah, dan pengalaman berhajinya. Banyak yang penasaran ingin mendengar langsung cerita tentang penampakan langit yang sudah terlanjur tersebar. Tapi Haji Farid tetap tenang. Ia memilih berkata lembut, "Tidak semua yang kita lihat harus kita ungkapkan. Kadang Allah memberi sesuatu hanya untuk disimpan, bukan untuk diumbar." Namun perubahan dirinya tak bisa disembunyikan. Wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam. Senyumnya terasa lebih tulus, dan tutur katanya kini penuh hikmah. Ia tidak lagi mudah mengeluh seperti dulu. Ia lebih sering tersenyum ketika berbicara. Bahkan dalam perkara kecil seperti harga pupuk atau panen yang terlambat. Ia memandang semuanya sebagai bagian dari skenario Allah yang sempurna. Pelan tapi pasti, orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya. Bukan hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar kecamatan, yang mendengar bahwa ada seorang haji yang mengalami kejadian luar biasa. Haji Farid tak pernah menolak tamu, namun ia selalu mengalihkan percakapan dari cerita keajaiban ke hal-hal yang lebih substansial. Tentang ketulusan, tentang bersyukur, dan tentang pentingnya menjaga hati agar tetap rendah. "Jika kalian ingin melihat malaikat," katanya suatu hari pada sekelompok pemuda, "jangan tunggu mereka datang dengan sayap dan cahaya. Cukup bersihkan hatimu. Karena malaikat hanya singgah pada hati yang bersih dan jujur." Kalimat-kalimat seperti itu yang membuat banyak orang merasa damai setiap kali bertemu dengannya. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang yang dipilih. Ia bahkan enggan jika orang memanggilnya Kiai atau Ustaz. "Saya ini cuma petani," katanya berkali-kali, yang beruntung diundang oleh Allah ke rumahnya. Menjelang usia senjanya, Haji Farid mulai menulis sebuah catatan kecil tentang perjalanannya. Ia menulis dengan tangan sendiri, perlahan, di buku tulis bergaris. Bukan untuk dijual atau diterbitkan, melainkan untuk anak cucu dan siapa saja yang nanti ingin belajar darinya. Di halaman pertama ia menulis, "Perjalanan ke Baitullah bukan untuk melihat keajaiban, tapi untuk menemukan kejujuran hati." Saat sakit mulai datang di tahun-tahun terakhir hidupnya, Haji Farid tetap tersenyum. Di tengah derita, ia berkata kepada anaknya, "Aku tidak takut mati. Aku hanya takut lupa bersyukur." Kata-kata itu menjadi wasiat terakhirnya.
yang terus dikenang oleh semua yang mencintainya. Dan ketika ia wafat, langit mendung namun tak hujan. Suasana pemakaman begitu hening, seakan seluruh alam turut mengenangnya dalam diam. Seorang tetangga tua berbisik pada cucunya, dia tidak meninggalkan harta banyak, tapi dia meninggalkan cahaya. Karena Haji Farid tahu, harta yang paling berharga adalah hati yang tetap bersih, meski pernah disinggahi cahaya langit.